Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel ini. Di hadapan saya ini adalah tanaman pare usia kurang lebih hampir 1 bulan atau jalan minggu keempat, yang mana tanaman ini saya tanam secara drip tetes yang ini, dan yang sebelah sana secara irigasi kapiler. Dalam video ini saya buatkan step by step bagaimana cara tanam sampai menuju di hari ini, dan semuanya tersaji secara lengkap dari ketika awal pindah tanam sampai tanaman menjadi besar, termasuk perawatan-perawatan yang saya berikan di setiap minggunya. Bila teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tiada salahnya Anda subscribe dulu untuk mengetahui update-updatean dari saya, dikarenakan video ini akan tersaji dalam beberapa video, yang mana setiap videonya itu terdiri dari beberapa hari atau gabungan dari beberapa minggu. Baik, bila sudah siap, mari kita lihat proses demi proses sampai tanaman menjadi besar seperti ini. Baik, untuk memulai, pertama-tama Anda harus sudah mempersiapkan pare yang sudah kita semai seperti ini. Tujuan penyemaian adalah agar kita bisa menyortir mana saja biji yang bisa tumbuh dengan baik dan mana yang tidak, dan kita pilih saja yang kondisinya baik. Selanjutnya, media tanam kita gunakan tanah yang gembur dicampur dengan sekam bakar dengan rasio 1:1. Pembuatan media tanam ada pada video terpisah, sudah saya letakkan pada link deskripsi. Polybag setidaknya gunakan ukuran 30x40 yang sudah dicat untuk menghindari panas dari sinar matahari. Kebetulan di sini saya sudah memiliki polybag yang sudah saya cat, dan ini bekas dari cabai. Oke, langsung saja kita akan mengisinya dan melakukan penanaman. Kita lipat dulu sebagian di atas atau di bibir dari polybag ini agar membuat kondisinya itu bisa lebih kuat. Kira-kira 5 cm saja sudah cukup, dan kita isi dengan media tanam. Dan pare ini sudah bisa kita tanam di tempat yang sudah kita sediakan. Ini bisa diperhatikan akarnya. Tutup dengan tanah dan kita tambah tanah sampai mendekati penuh. Ini ya kawan-kawan, bisa dilihat ini sudah saya isi. Sisakan space kira-kira 5 cm dari bawah. Kita lanjutkan untuk yang irigasi kapiler ya. Kita siapkan polybag yang sudah diberi lubang. Di sini saya gunakan polybag bekas cabai ya, masih ada catnya. Memang bagus kalau ada catnya seperti ini. Jadi tidak panas ya, tidak menyerap sinar matahari. Dan kita berikan ini botol, ujungnya botol, dan juga lengkap dengan tutupnya sudah dilubangi. Pemberian botol ini agar sumbu tidak terjepit di polybag ya. Kalau terjepit nanti sirkulasi air itu akan susah. Untuk sumbu kita gunakan 3 lapis. Ini kain ambal ya, karpet ambal. Panjangnya menyesuaikan saja. Ini bagian yang keluar sekitar 10 cm. Kemudian kita isi tanah. Kita tanam ya teman-teman. Ini akarnya sehat ya. Kita letakkan sumbu di sekelilingnya ya, dan kita tutup lagi dengan tanah. Dan kita siram dengan air ya untuk pertama kalinya. Dan kita catat saja hari ini di tanggal 27 bulan Oktober, kegiatan kita adalah awal tanam.
Oke, langsung saja kita letakkan dia pada tempat yang ingin kita letakkan. Ini ya teman-teman, saya letakkan di lahan. Nah, jadi kita setting seperti ini, kita buat saja bedengan kira-kira 1 jengkal. Nah, tujuan bedengan adalah agar apabila terjadi hujan, polybag ini tidak terendam air. Dikarenakan tanaman itu bisa bermasalah kalau akarnya itu terendam air. Jadi tujuannya adalah untuk memisahkan dari tanah yang datar ini menjadi lebih tinggi agar polybag ini bisa lebih aman. Untuk bedengan sendiri tidak harus seperti ini. Di sini saya buatkan beberapa versi. Ini yang biasa, yang bentuknya standar saja, dan ada juga yang bentuknya seperti ini. Bebas ya, Anda bebas memilih. Hanya saja kalau seperti ini kita harus tutupkan sampai atas, dikarenakan kalau dia tidak seperti itu dia akan roboh ya, karena permukaannya kecil. Kalau yang di sana modelnya biasa saja, bisa dilihat ya. Terus saya jelaskan lagi untuk jarak per tanaman, ini kurang lebih 1 meter dari polybag pertama ke polybag kedua itu 1 meter, dan jarak antar bedengan ini sekitar tadi sih 1,8 ya. Bisa dianggap 2 meter karena ini membutuhkan space yang agak luas kalau untuk tanaman jenis pare ini. Untuk pemasangan itu seperti biasa ya. Ini pipa yang sudah kita pasang di tanah secara lurus saja ya kawan-kawan. Kemudian sudah ada airnya tentunya. Airnya bisa diisi sekarang atau diisi belakangan, tidak ada masalah ya. Yang penting dijaga saja jangan sampai kekeringan. Dan untuk letakannya, oh ya, di sini kiri kanannya sudah ada batu bata ya atau batako. Nanti kalau sudah di sini tinggal ditimbun dengan tanah sekelilingnya agar parenya itu lebih kokoh ya, karena di atas pipa ini rawan roboh ya. Ya, kita pasang saja ya teman-teman ya. Sumbunya pastikan masuk ke tengah dan tidak terjepit. Oke ya kawan-kawan, kita sambung lagi di hari esok. Hari ini kegiatan kita melakukan pemasangan ajir. Di sini sudah saya siapkan bambu-bambunya. Ketinggian sekitar 2 meter ya. Nanti kita pasang di tiap-tiap polybag. Dan nanti akan kita hubungkan satu sama lain. Maksudnya di antar polybag nanti sesama ajir itu saling dihubungkan. Karena tipikal dari si pare ini dia memiliki sejenis tangan kecil untuk dia berpegangan di ajir tersebut, sehingga kita harus buatkan seolah-olah seperti teralis ya, sehingga dia mudah sekali dalam berpegangan di ajir yang kita sediakan. Untuk jelasnya biar saya kerjakan dulu, nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Mungkin gambarannya seperti ini ya kawan-kawan, setelah saya ikat bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti. Jadi pada dasarnya seperti ini dulu. Setiap polybag kita pasang tiang. Tiangnya bisa gunakan bambu ataupun kayu. Di sini saya gunakan bambu karena gratis ya, dan juga itu kayu di sini juga gratis. Dan antar bambu nanti dihubungkan dengan bambu lagi seperti ini, atas dan bawah. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di sini ada bambu juga di bawah, dan di sini ada bambu di atas. Tapi ini kayu ya, nggak masalah, bambu atau kayu bebas. Yang penting ada penguat di atas. Nah, yang saya bilang seperti teralis itu seperti ini. Kita bisa gunakan tali saja. Ini tali biasa, bisa gunakan tali rafia boleh. Apakah ini kuat? Kuat ya kawan-kawan ya, karena usia dari pari itu tidak lama. Jadi sampai rapuhnya si tali ini cukup ya untuk sampai si pari ini tutup usia. Nanti hasilnya seperti ini. Tidak sampai di sini kawan-kawan, nanti antar grup ini kita gabungkan lagi dengan grup di sini di atasnya. Nanti seperti tenda gitu ya, tapi hanya kayu melintang. Nanti bisa dilihat hasil akhirnya. Dan hasil akhirnya seperti ini ya kerjaan kita. Nah, ini sudah ada kayu-kayu di atasnya. Jadi ajir ini semakin kokoh karena nanti si pari itu buahnya akan bergantungan di kayu-kayu ini. Seperti inilah kreasi kita memasang ajir untuk pari ini ya kawan-kawan ya. Nah, hari ini sudah hari ketiga ya. Kemarin kita pasang ajirnya.
Ini ketinggian sekitar 1,60 m. Tiangnya sebenarnya 2 meter karena ada bagian yang terbenam ya, sekitar 20 cm. Jadi ini tersisa sekitar, anggap saja 160 cm ya, kurang lebih setinggi badan saya. Pertumbuhannya bagus saja ya. Masih saya siram manual karena pipa untuk drip tetesnya belum saya pasang, masih di rumah. Kita lanjut ya kawan. Hari ini di tanggal 30, masih bulan Oktober ya. Jadi kemarin 27 kita baru tanam. Nah, sekarang kegiatan kita adalah pemberian pupuk daun ditambah fungi. Pupuk daun saya pakai POC NASA ya kawan-kawan ya. Anda bisa gunakan Gandasil hijau maupun Growmore, sembarang ya. Kalau Anda gunakan Gandasil ya ikuti dosis yang ada di Gandasil ya. Untuk fungisida bisa gunakan, untuk permulaan bisa gunakan si Antrakol ini. Karena ini hanya setengah liter, kita beri sedikit saja. Bisa dilihat ya seperti ini. Oke, kita berangkat ke kebun sekarang. Seperti ini ya tanaman kita. Drip tetesnya sudah saya pasang ya. Ini nyalanya setiap jam 6 pagi sama jam 6 sore. Jadi tidak setiap saat. Durasi nyala sekitar 15 menit. Untuk cara pembuatan ada di deskripsi ya, karena ada di video terpisah, dikarenakan durasinya yang terlalu panjang ya kawan-kawan. Jadi saya pisahin videonya. Dan setelah beberapa hari berlalu, ini tanaman kita sudah mengeluarkan belalainya atau tangan-tangan kecilnya ini. Ini nanti akan berpegangan pada ajir ini dan terus mendaki ke atas ya. Ini seperti ini ajir kita. Nanti ini bakalan penuh di atas oleh dedaunan dan batangnya yang menjalar ya. Oke, kita semprotkan si pupuk daun dan fungisidanya tadi, bagian atas dan bawah daun. Ini dikocorkan boleh ya, bagian bawah juga. Ini yang drip tetes yang irigasi kapiler seperti ini. Ini yang bekas cabai ya kawan-kawan. Ini pipanya masih ada, saya isi tanaman. Tapi pada dasarnya sama saja, hanya saja kalau ini airnya tergenang di bawah. Dan kita cek mungkin 3 hari sekali atau bisa seminggu 2 kali ya. Kalau yang ini mengalir terus setiap jam 6 pagi dan jam 6 sore. Oke kawan-kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya. Kita sambung kembali. Hari ini sudah memasuki bulan November, tanggal 3 ya. Hari Selasa, jadwalnya adalah pemberian pupuk dan insektisida. Jadi hari ini tanaman pari kita sudah genap 1 minggu ya. Pupuknya kita gunakan NPK saja. Dan untuk insektisidanya saya gunakan Kurakron. Mengapa ini? Karena yang ada dijual ini saja teman-teman. Anda bisa gunakan merek lainnya, tidak masalah. Karena pari itu yang penting rutin saja disemprot dan dijaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Oke, kita ke lahan dulu ya. Hari ini sudah genap 1 minggu dan tanaman kita seperti ini kondisinya. Ini ya kawan-kawan ya. Tangannya sudah keluar dan mulai berpegangan di ajirnya ya. Baru mau mulai. Ada yang sudah menjalar di sebelah sana. Ini ya kawan-kawan ya. Sudah mulai naik dia. Ini bisa dilihat ya. Ya hari ini kita pupuk ya. Pupuknya hanya gunakan NPK 1 sendok teh per polybag. Dan juga kita lakukan semprot insektisida untuk mengendalikan hama. Hanya 1 sendok teh seperti ini.
Lanjut lagi saudara, jadwal perawatan hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 6. Kita jadwalnya adalah pemberian pupuk daun dan juga fungisida. Pupuk daun kita pakai NASA, POC NASA ya. Anda bisa gunakan Gandasil maupun Growmore. Dan fungisida kita gunakan Antrakol. Oke kawan, kita berangkat sekarang. Sudah di kebun ya teman-teman. Nih kita review sebentar ya tanamannya. Semakin besar ya, bisa dilihat ya, ini sudah mulai merambat. Ada yang masih mencoba merangkak ya. Ini di bawah belum bisa naik, tangannya belum berpegangan. Itu ada yang kusut ya, namanya tanaman seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah ini juga sudah mulai naik. Nanti seminggu lagi akan kelihatan bagaimana dia. Ini juga ya, pokoknya seperti itu ya kawan-kawan ya, aman-aman saja ya. Seperti tadi yang sudah saya sebutin di rumah, kita hari ini aplikasi pupuk daun saya gunakan POC NASA saja. Dosisnya adalah per 1 liter air gunakan sekitar 1 cc. Ini saya sudah siapin 1 liter air ya, jadi saya tuang saja. Dan fungisidanya tadi kita bawa Antrakol. Ini untuk 1 liter air ini aja teman-teman, setengah sendok teh. Bisa 1 sendok teh, bisa setengah sendok teh juga boleh. Ini juga cukup, bisa dilihat ya. Oke lah, kita masukkan. Saya campur dulu ya, baru kita aplikasikan. Saatnya aplikasi ya. Semprot di bagian atas dan bawah daun. Kita lakukan pada keseluruhan tanaman. Oke ya kawan-kawan, kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Saya mau selesaikan dulu semuanya. Sambung lagi sobat. Hari ini hari Selasa tanggal 10 bulan November. Jadwal kita pemberian pupuk ya. Jadi setiap hari Selasa jadwalnya adalah pupuk dan insektisida. Tapi hari ini kita berikan pupuk saja, insektisidanya nanti kita gabung di hari Jumat ya. Mengapa demikian? Karena tanaman ini sudah besar, jadi pengaplikasian fungisida dan insektisida itu bisa jadi satu, termasuk pupuk daunnya. Ini sudah lebih dari 2 minggu ya kalau sama hari ini, atau persisnya ini sekitar 2 mingguan ya kawan-kawan ya. Baiklah, kita lakukan pemupukan. Kalau di konvensional biasanya pemupukan itu 2 minggu sekali ya kawan-kawan ya. Kalau ini di polybag kita seminggu sekali saja dengan dosis rendah tapi rutin gitu ya. Contoh ini 1 sendok teh. 1 sendok teh ini untuk 1 polybag. Dalam peletakan pastikan tidak mengenai batangnya ya, di pinggir-pinggir saja. Dan kita lakukan di semua polybag seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, oh ya, di sini ada 2 sistem ya kawan-kawan ya. Yang irigasi kapiler yang ini, yang menggunakan pipa jadi di dalam pipanya ini ada air ya. Dalam pipanya ini ada air, dan di polybagnya ini ada sumbunya, dan tanamannya sudah tumbuh bagus ya. Ini yang irigasi kapiler yang drip tetes seperti ini. Sama saja sih, nggak ada bedanya. Kalau yang irigasi tetes ini ya kita harus mengalirkan air setiap hari ya, sehari 2 kali, pagi dan sore, masing-masing 15 menit per waktunya. Ini nanti jam 6 baru netes ya. Ini kebetulan masih jam 5-an jadi belum menetes, dan tanamannya juga sama ya, sehat-sehat saja. Sebenarnya kalau mau praktis gunakan yang irigasi semacam itu. Namun dari sisi biaya ya mahal ya, kita harus beli pipa. Kalau ini kan saya pipanya tidak beli, saya gunakan bekas cabai sebelumnya. Cabainya sendiri juga masih hidup ya kawan-kawan ya, itu dia. Tidak saya matikan semua, saya ambil sebagian. Baik ya teman-teman, saya lanjutkan dulu untuk pemupukan dan kita sambung lagi di hari berikutnya. Sambung kembali kawan. Hari ini hari Jumat tanggal 13 ya. Kita jadwalnya adalah pemberian pupuk daun, fungisida dan insektisida.
Sudah saya siapkan ini airnya sekitar 1 liter saja. Untuk pupuk daun saya gunakan POC Nasa, insektisida saya gunakan Kurakron, dan fungisida saya gunakan Antrakol. Ditakar ya sesuai ketentuan ya kawan-kawan. Untuk dosis POC Nasain sekitar 1 cc per 1 liter air ya. Kalau yang Kurakron ini setengah cc saja. Kemudian Antrakolnya itu kalau 1 liter sekitar setengah sendok teh. Seini ya. Baik, saya campur dulu kemudian kita aplikasikan pada tanaman. Saatnya aplikasi ya kawan, tapi saya reviewkan sejenak tentang tanaman ini. Hari ini sudah persis minggu ketiga ya. Ini kondisi tanaman kita. Minggu ketiga seperti ini, sudah menjalar ke atas ya. Ini yang irigasi kapiler. Nah, itu ada pipa di bawahnya, sedangkan maksud saya itu pipa yang ada sumbu di polybagnya ya. Sedangkan yang irigasi tetes seperti ini kondisinya sama ya kawan-kawan. Ketinggiannya juga sama, dan ada juga yang sudah lebih tinggi, sudah hampir mendekati puncak ya. Nanti setelah 1 bulan genap kita pruning bagian tunas-tunas air yang keluar. Kalau sekarang tidak usah dulu, walaupun ada kita biarkan dulu sebentar ya. Ini ya teman-teman kondisinya, kita semprot dulu dengan racikan tadi itu seperti insektisida, fungisida, dan pupuk daun bagian atas dan bawah daun. Baik ya kawan-kawan, saya selesaikan dulu untuk melakukan penyemprotan kepada keseluruhan tanaman ini. Baik, demikianlah teman-teman, saya telah menyelesaikan untuk melakukan penyemprotan. Dan video kita akhiri dulu sampai di sini. Ini genap usia 3 minggu, dan kita akan sambung lagi di 3 minggu yang akan datang ya. Nanti akan saya susun lagi videonya seperti hari ini. Untuk kawan-kawan yang barangkali ingin mengetahui kelanjutan dari video ini, silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui update-update dari saya. Dan yang telah menonton hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, dan saya berusaha untuk menyajikan update tentang tanaman ini sampai nanti bisa dipanen. Terima kasih banyak waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.